Salam dan bahagia. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang SCM pada pabrik mie instan. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Wahyu Nur Rohim, yang kedua, Sylvia Melati, yang ketiga, Samsul Huda, dan yang terakhir, Rifki Alamsyah. Sejarah Indomie. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian mengubah namanya yang semula PT Panganjaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat nomor 51 tanggal 5 Februari 1994 yang dibuat oleh Beni Kristianto SH, notaris di Jakarta. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. PT Indofood CBP Sukses Makmur cabang Bandung didirikan pada bulan Mei 1992 dengan nama PT Karya Pangan Inti Sejati yang merupakan salah satu cabang dari PT Sanmaru Food Manufacturing Company Ltd yang berpusat di Jakarta dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 1992. Pada saat itu, jumlah karyawan yang ada sebanyak 200 orang. Pada tahun 1994, terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group, sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang khusus bergerak dalam bidang pengolahan mie instan. Divisi mie instan merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya tersebar di 15 kota, di antaranya Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Manado, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Cibitung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Sedangkan cabang tanpa pabrik yaitu Solo, Bali, dan Kendari. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik berada, sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar, serta membantu proses pemerintah melalui pemetaan tenaga kerja lokal. Proses pembuatan. 1. Mixing atau pencampuran. Proses mixing adalah proses pencampuran dan pengadukan material-material yang terdiri dari material tepung dan air alkali, sehingga diperoleh adonan yang merata atau homogen. Mutu adonan yang baik adalah yang tidak lembek atau dengan kata lain memiliki kadar air sebesar 32% sampai dengan 34%. 2. Pressing atau pengepresan. Adonan akan mengalami peregangan pada saat dipres dan terjadi relaksasi pada saat keluar dari roll press. Hal ini terjadi beberapa kali pada saat melalui roll press sehingga terbentuk lembaran yang lembut, homogen, elastik, dan tidak terputus dengan ketebalan tertentu. Tebal lebaran yang dihasilkan bergantung dengan jenis mesin yang digunakan. Rataan tebal lembaran yang dihasilkan adalah 1,12 sampai 1,18 mm. 3. Slitting atau pembentukan untayan. Suatu proses pemotongan lembaran adonan menjadi untayan mie dan kemudian siap dibentuk gelombang mie. Selanjutnya, untayan mie tersebut dilewatkan ke dalam suatu laluan berbentuk segi empat yang disebut waving neck, sehingga terbentuk gelombang mie yang merata dan terbagi dalam beberapa jalur. 4. Streaming atau pengukusan. Proses selanjutnya adalah proses pengukusan. Proses pengukusan akan berlangsung selama 2 menit dengan suhu pemanasan kurang lebih 65 derajat Celcius. Tujuannya adalah memasak mie mentah menjadi mie dengan sifat fisik padat. Dalam proses streaming ini akan terjadi proses gelatinisasi pati dan koagulasi gluten.
yang menyebabkan gelombang mie bersifat tetap dan memiliki tekstur lembut, lunak, elastis, dan terlindungi dari penyerapan minyak yang terlalu banyak pada proses penggorengan atau frying. Kelima, cutting and folder atau pemotongan dan pencetakan. Pemotongan dan pencetakan adalah suatu proses memotong lajur mie pada ukuran tertentu dan melipat menjadi dua bagian sama panjang, kemudian mendistribusikannya ke mangkok penggorengan. Mie dipotong dengan menggunakan alat berupa pisau yang berputar. 6. Frying atau penggorengan. Proses penggorengan adalah suatu proses merapikan mie di dalam mangkok penggorengan, kemudian merendamnya di dalam media penghantar panas. Dalam hal ini minyak olain atau minyak goreng pada suhu tertentu dalam waktu tertentu. Tujuan dari proses penggorengan adalah untuk mengurangi kadar air dalam mie dan pemantapan pati tergelatinisasi. Kadar air setelah penggorengan adalah 4% sehingga mie menjadi matang, kaku, dan awet. 7. Cooling atau pendinginan. Ruangan pendingin mie adalah ruangan atau lorong yang terdiri dari sejumlah kipas untuk mengembuskan udara segar ke mie yang dilewatkan dalam ruangan tersebut. Tujuan proses pendinginan adalah untuk mendinginkan mie panas yang keluar dari proses penggorengan hingga diperoleh suhu kurang lebih 30 derajat Celcius. Sebelum dikemas dengan etiket, dengan diperolehnya suhu mie yang rendah sebelum dikemas, maka mie akan lebih awet untuk disimpan dalam etiket selama beberapa waktu dan menghindari penguapan air yang kemudian menempel pada permukaan bagian dalam etiket yang dapat menyebabkan timbulnya jamur. Lamanya proses pendinginan adalah kurang lebih 2 menit. Supplier yang dibutuhkan dalam proses pembuatan mie instan Indomie adalah yang pertama supplier tepung. Supplier tepung ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama tepung terigu. Divisi Noodle PT ISM Tbk menggunakan 3 jenis tepung terigu sebagai bahan baku utamanya, yaitu yang pertama strong flour atau tepung keras cap cakra kembar, yang kedua medium flour, tepung setengah keras cap segitiga biru, dan yang ketiga soft flour atau tepung lunak cap segitiga hijau. Ketiga jenis tepung tersebut memiliki klasifikasi khusus yang akan disesuaikan untuk tujuan penggunaannya yang berbeda. Ketiga jenis tepung tersebut sudah mengandung telur sehingga mempunyai kadar protein yang tertentu. Agar memudahkan penanganan dalam proses pembuatan mie instan, tepung cap cakra kembar adalah tepung terigu yang bermutu paling baik untuk pembuatan roti dan mie karena memiliki kandungan protein yang paling tinggi, yaitu sebesar 13% yang dihasilkan dari 100% gandum keras. Tepung terigu ini diambil dari PT Bogasari Flour Mills, Jakarta. Yang kedua, tepung tapioka. Tepung tapioka yang baik digunakan untuk pembuatan mie instan adalah memiliki pH 4-8 dan kadar pati 80%. Tepung tapioka ini diperoleh dari perusahaan Dharma Grindo Lampung. Yang kedua, supplier bumbu. Diperoleh dari PT Food Ingredient Development. Yang ketiga, supplier minyak goreng yang diperoleh dari Salim Infomas Jakarta. Kemudian supplier karton packing dari Rajipak Jakarta dan Puri Nusa Bandung. Rantai pasok mie instan. Pemasok tepung mengirim stok tepung. Agen persediaan tepung ke gudang. Bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan mie instan. Pemasok bumbu mengirim stok bumbu. Agen persediaan bumbu ke gudang. Bahan baku. Pemasok minyak mengirim stok minyak. Agen persediaan ke gudang. Gudang bahan baku menyimpan semua pasokan tepung
dan bumbu yang diterima dari pemasok. Pabrik pembuatan mie instan membuat, memproses, dan menghasilkan mie instan dengan menggunakan mesin pembuatan mie atau secara manual dengan tenaga manusia. Lab pengujian mie instan melakukan tahapan pengujian terhadap mie instan yang telah dibuat agar siap untuk dikemas dan dipasarkan. Pengemasan mie instan mengemas mie instan yang telah diproduksi dan lulus uji di lab pengujian mie instan. Distributor mie instan mendistribusikan mie yang telah dikirim oleh pihak perusahaan mie kepada penjual atau pedagang di pasar. Tokoh pengecer mie instan menerima produk mie yang telah dikirim oleh distributor, lalu dijual kepada masyarakat umum. Konsumen membeli produk mie dan mengkonsumsinya. Hubungan antara rantai pasok dengan sistem produksi. Dalam proses input, perusahaan memilih supplier yang memiliki kualitas bahan baku yang bagus serta biaya bahan baku yang tidak terlalu mahal. Dan supaya perusahaan tidak kelebihan stok bahan baku, maka sebelum memesan atau membeli bahan baku dari supplier, mengecek terlebih dahulu stok bahan baku di gudang bahan baku yang masih ada. Dalam membuat produksi mie, tentunya yang dipersiapkan adalah bahan baku yang ditakar sedemikian rupa agar proses pengolahan dapat menghasilkan produk yang telah ditentukan. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah manajemen produksi di sebuah pabrik mie dan agar supaya proses produksi di perusahaan tersebut menjadi lebih efisien dan efektif adalah tersedianya bahan baku yang disiapkan agar memenuhi kebutuhan konsumen dan persediaan di dalam gudang tidak habis. Tentunya kepala perusahaan harus menekankan agar tidak kekurangan bahan baku untuk membuat mie menjadi lebih efisien serta perusahaan dapat membuat Indomie dalam jumlah yang sudah ditentukan terlebih dahulu dan yang dibutuhkan oleh toko atau pengecer maupun konsumen. Dalam proses output, pihak perusahaan menggunakan moda transportasi yang relatif cepat, sangat fleksibel, relatif murah, serta mudah menjangkau wilayah yang ada di Indonesia. Agar efektif, perusahaan memberikan moda angkutan seperti mobil, agar pendistribusian ke daerah terpencil berjalan dengan mulus sehingga perusahaan tetap mendapatkan penghasilan. Apabila masih ada kekurangan dari video kami ini, mohon maaf. Terima kasih. Salam.